Haleluya, selamat datang di rumah Tuhan. Minggu ini saya merasa sangat lelah dan saya pikir saya mungkin sakit flu. Jadi saya mulai cek di Google, apa yang harus kamu lakukan jika kamu akan sakit flu. Dan satu hal yang dikatakan oleh Google adalah untuk mengambil madu. Jadi saya makan madu, saya makan eh, bawang putih, lalu saya ambil satu satu eh, satu satu bongkah madu, lalu saya taruh ini di fellowship hall, saya makan dan sekarang saya merasa sangat segar. Jika kamu mengambil semua kata-kata Anda dalam minggu terakhir dan kamu masukkan ke dalam blender dan kamu jadikan itu smoothies, apakah kamu akan minum? Bagaimana rasanya? Kamu coba cicipi, habisin semuanya, bottoms up, atau kamu buang di wastafel? Apakah kata-katamu itu pedas, kecut, pahit rasanya? Apa yang akan kamu masukkan supaya rasanya menjadi lebih enak? Mungkin madu kan? Jadi kita akan melihat kata-kata kita sendiri pagi ini dan ini bukan sesuatu yang saya suka, tapi ini mungkin karena sesuatu yang saya baca di buku Injil Matius. Ini yang dikatakan oleh Yesus di Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jadi saya tidak mencoba untuk menjadi polisi atas kata-katamu, tapi itu yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau kata-kata itu sangatlah penting. Yesus berkata, jika rasa kata-katamu itu, smoothies kata-katamu itu seperti perjalanan ke rumah sakit, mungkin hati kamu dipenuhi oleh sesuatu yang bukan merupakan firman Allah. Dengan kata lain, rasa dari kata-kata kamu itu adalah rasa dari hati kamu. Pada hari penghakiman, dan kita berada di depan tahta, kita akan mengetahui kalau rasa dari kata-kata kita itu sangat penting. Karena apakah hati kita dipenuhi oleh Yesus atau tidak, menentukan ke arah mana kita akan pergi, iya kan? Tidak peduli apakah kamu telah hidup dengan jalan yang benar atau kamu telah melakukan begitu banyak hal yang baik. Tapi yang penting adalah jika kamu berada di dalam Kristus atau tidak. Atau Kristus ada dalam kamu atau tidak. Dan apa yang kita akan lihat di sini, rasa dari kata-katamu merupakan rasa dari hati kamu, tapi juga merupakan akan menunjukkan masa depan kamu. Jadi, rasa kata-kata kamu itulah rasa hati kamu yang akan menunjukkan masa depan kamu. Jadi mari kita pikirkan keadaan hati kita dan kita melihat keadaan orang Israel di padang gurun. Kita akan melihat mereka sebagai cermin rohaniah pada kita pada hari ini. Kita akan melihat hari ini konsekuensi dari gerutuan kamu, alasan kamu menggerutu, dan solusi terhadap gerutuan itu. Bersungut-sungut itu. Yang pertama, konsekuensinya. Kalau kamu tidak familiar, tidak akrab atau tidak tahu cerita ini, mungkin tolong ikut, tapi kalau belum tahu, maka kita akan membahas ini lagi. Ada 603.550 pria Israel yang berusia 20 tahun ke atas, yang mereka datang dan dihitung pada sensus pertama di kaki Gunung Sinai, dan mereka semua telah meninggalkan Mesir. Mereka telah meninggalkan Mesir dan mereka telah melewati Laut Merah, dan mereka tiba di Gunung Sinai, dan sekarang mereka berada di tempat yang namanya Ritmah. Ini semua ada di seri sejarah penebusan buku kedua dan kalau kamu lihat, Ritma itu berada di
provinsi yang berada di selatan di tanah perjanjian. Jadi mereka telah progres mereka sudah sangat jauh sehingga mereka bisa mengirimkan mata-mata ke tanah perjanjian. Dan mereka mengirimkan 12 orang untuk melihat tanah perjanjian, dan kalau kamu tahu ceritanya, 12 mata-mata itu kembali dan mereka memberikan report yang sama. Ada raksasa di sana. Kota mereka memiliki benteng yang sangat kuat. Buah mereka tuh besar. Hasil buah-buah mereka tuh besar. Tapi dari 12 mata-mata itu hanya 2 yang masih optimistik terhadap rencana Allah dan janji Allah. Dan 10 orang itu memberikan report yang sangat buruk kepada orang-orang. Jadi 38 tahun kemudian, saat mereka mengelilingi padang gurun, mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian, hanya 2 yang bisa masuk dari seluruh generasi pertama itu. 603.550 pria, hanya 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka adalah Yosua dan Kaleb. Mengejutkan kan? Hanya 2 mata-mata yang sangat optimis terhadap report mereka, laporan mereka. Yang terakhir, yang sisanya tidak mati karena kelaparan, kehausan, atau tidak ada perlindungan, tapi mereka mati karena kata-kata mereka. Bilangan pasal 14 ayat 2 berkata, "Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan ini ketika 10 mata-mata memberikan laporan yang buruk. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, 'Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini.'" Jadi satu sisi ada orang yang bersungut-sungut, dan di sisi lain kita memiliki kata-kata dari Kaleb dan Yosua. Apa yang dikatakan oleh Kaleb? Ia berbicara kata-kata yang penuh iman kan? Di Bilangan pasal 14 ayat 2, Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Jadi Kaleb dan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Kata-kata mereka berbeda, hati mereka berbeda, masa depan mereka juga berbeda. Dan itu juga sama seperti kita pada hari ini. Kita adalah orang Israel di padang gurun. Lepas dari perbudakan rohania di Mesir, kita telah dibebaskan, kita telah melewati Laut Merah. Perjanjian baru mengajarkan kalau Laut Merah mengajarkan melambangkan pembaptisan. Itu kita lihat di Roma dan 1 Korintus. Kita telah dibaptis, kita masuk ke padang gurun, dan kita berjalan menuju tanah perjanjian. Dan seperti itu kata-kata kita juga berbeda, hati kita juga berbeda. Dan dan kalau misalnya kita tidak memiliki perbedaan seperti itu, kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita telah memiliki progres yang sangat jauh, kita sudah ada di bordernya, di perbatasannya. Dan semua itu hancur pada saat mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut membuat kita menumpahkan semua kasih karunia yang telah kita terima. Seolah-olah hati kita mulai memiliki lubang dan bocor. Dan semua kasih karunia yang kita terima itu akhirnya keluar semua, tumpah semua. Orang-orang Israel telah menyaksikan begitu banyak keajaiban, ya kan? 10 tulah, laut merah terbelah, semua keajaiban yang telah dilakukan kepada mereka, semua telah dilupakan. 3 hari setelah mereka melewati Laut Merah, mereka tiba di tempat yang namanya Mara, dan mereka minum air di sana, dan rasanya pahit. Dan apa yang dilakukan mereka? Mari kita lihat. Keluaran pasal 15 ayat 23-24. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itu sebabnya namanya orang tempat itu Mara. Lalu orang bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" 3 hari yang diperlukan untuk mereka melupakan bagaimana mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir. 3 hari.
Berapa hari kemudian, mereka khawatir akan makanan dan apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut lagi. Jadi Allah memberikan mana dari surga. Lalu apa yang dilakukan mereka? Mereka bersungut-sungut lagi karena tidak cukup air. Lalu Allah memberikan mereka air kan? Kita lihat di Keluaran pasal 13 ayat 17 ayat 3. Keluaran pasal 17 ayat 3. Tidak ada rasa syukur di dalam hati mereka atas apa yang Tuhan telah lakukan untuk mereka. Tapi C.S. Lewis menulis buku. Dan di dalam sana ada surat yang dikatakan oleh seorang iblis senior kepada iblis junior bagaimana membuat orang Kristen tersandung. Dan ini yang dikatakan oleh iblis senior itu. Tentunya kamu tahu jika seorang pria tidak dapat disembuhkan dari pergi ke gereja, hal terbaik berikutnya adalah mengirim dia ke seluruh lingkungan, mencari gereja yang cocok sampai ia menjadi pencicip atau penikmat gereja. Pencarian gereja yang cocok akan membuat pria itu menjadi pengkritik, di mana musuh ingin dia menjadi muridnya. Ini tidak mengejutkan untuk kita kan? Kita tahu kalau kita punya masalah terhadap sikap kita. Kita tahu ada banyak kesombongan, hak yang ada dalam sifat kita mengkritik orang lain. Dan kita juga tahu kalau kita sangat bisa menjadi seperti ini. Ibadah terlalu berisik, khotbah terlalu panjang, kenapa tidak ada yang membersihkan bersama saya? Kenapa tidak ada yang membersihkan bersama saya? Kenapa tidak ada yang membersihkan bersama dengan saya? Tidak peduli, begitu banyak kasih karunia kita terima setiap hari, tapi kalau hal itu akan tumpah ketika kita mulai bersungut-sungut. Dan sungut-sungut itu juga mengeringkan momentum dari gereja kita. Jadi, dan kita selalu menemukan seseorang yang bisa selalu mendengarkan komplain kita, terus ikut-ikutan, dan kita menjadi 10 mata-mata yang memberikan laporan yang buruk, yang membuat orang menjadi gelap dan kehilangan kasih karunia. Bahkan Musa, pemimpin besar dari Israel, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena ia tersandung dan dia marah dan dia tidak bisa melakukan perintah Allah. Kenapa? Karena orang-orang Israel bersungut-sungut. Mazmur pasal 106 pasal 32 sampai 33 berbicara tentang Musa. Ia berkata, mereka menggusarkan dia di dekat air Meriba, sehingga Musa terkena celaka karena mereka, sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Dan ini yang diinginkan oleh iblis untuk setiap gereja, termasuk gereja kita. Ia ingin mengeringkan pelayanan dari momentumnya. Ia ingin menghancurkan moral dari pendeta-pendeta senior gereja itu. Ia ingin menjatuhkan gereja Zion, dan ia akan menggunakan strategi dan taktik dengan mencoba membuat kita bersungut-sungut. Kenapa? Karena bersungut-sungut membuat kita melawan Allah, melawan kita, dan membuat kita melawan sesama kita. Bersungut-sungut membuat kita melawan satu sama lainnya. Kamu tahu ketika saya masih di sekolah, suatu hari saya di toilet, dan saya mendengar seseorang bersungut-sungut tentang saya. Dan saya keluar dari toilet itu, bang! Saya tidak akan bilang apa yang terjadi berikutnya, tapi perasaan itu ketika kamu dengar seseorang komplain atau bersungut-sungut tentang kamu, itu yang dirasakan oleh Allah ketika ia mendengar orang-orang Israel bergerutu tentang dia. Apa yang dikatakan? Kita telah baca sebelumnya, kita baca lagi. Bilangan pasal 14 ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut padaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel padaku telah kudengar.
Kamu tahu kalau bahasa Inggris atau Indonesia membuatnya terdengar kurang menakutkan. Tapi secara bahasa Ibrani secara literal itu sangat menakutkan. Dikatakan dalam bahasa Ibrani, apa yang telah kamu katakan di telingaku, itu seperti ketika kita komplain terhadap Tuhan, kita ngomong langsung ke ke telinganya Allah. Betapa menakutkannya hal itu. Dan apa yang dikatakan oleh Allah? Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Kamu bisa merasakan hatinya, frustasi, sedih hati Allah. Dan kita lihat di Mazmur pasal 95 ayat 10 sampai 9, pasal 95 ayat 10 sampai 11. 40 tahun aku jemu pada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perintahanku. Ketika kita bersungut-sungut berkata, hal tidak harusnya seperti ini, iya seharusnya nggak seperti itu, iya seharusnya nggak begini. Lalu kita bilang orang-orang lain seperti ini dan kita menggelapkan mereka juga. Untuk Allah, ini berarti kamu tidak mengenal jalanku. Sebab mereka itu tidak mengenal jalanku. Kenapa? Sebab kita menghakimi situasi sesuai dengan jalan kita, cara kita. Kita tidak melihat cara bagaimana Allah melihatnya, tidak merasakan perasaan Allah tentang situasi itu. Makanya itu merasa sangat sangat senang kan kalau kita komplain, lalu ada orang yang dengar, lalu mereka setuju dan kita merasa sangat senang karena kita merasa pembenaran diri kan. Tapi apa yang katakan ini adalah kejahatan mereka dan dan membuat ia marah. Maka dikatakan, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Ini adalah konsekuensi dari komplain atau bersungut-sungut. Jadi kalau kata-kata kita merupakan sungut-sungut yang pahit, begitu juga hati kita, begitu juga masa depan kita. Jadi mari kita lihat penyebab dari komplain itu. Apa yang kita sebut ketika orang mengetahui jalan Allah? Seorang yang mengetahui jalan Allah, kita sebut itu iman. Ia adalah orang yang beriman. Dan iman, kata lain, itu adalah kepercayaan. Sinonimnya adalah kepercayaan. Artinya, kamu percaya ketika kamu datang ke gereja Zion jam 10.45 di pagi hari, hari Minggu, pintu terbuka, ada aircon, dan tim praise mulai bernyanyi kan, menyanyikan pujian. Karena kamu tahu jalan gereja Zion. Orang yang tidak tahu jalan gereja Zion akan datang hari Minggu jam 6 sore. Kenapa pintunya dikunci? Dan mereka mulai komplain bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tidak tahu jalan gereja Zion kan. Semua orang telah pulang. Jadi penyebabnya itu adalah tidak mengetahui jalan Tuhan. Dan apa yang disebut Allah akan hal ini? Ia menyebut ini sebagai ketidaksetiaan. Bilangan pasal 14 ayat 33, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun selama 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan. Jadi bersungut-sungut kita sebut itu sebagai gunung es. Ya, kalau misalnya kita lihat pembunuhan perjalanan itu sangat jelas kelihatannya kan, tapi bersungut-sungut ketika kita berada di samping dosa yang besar ini, bersungut-sungut tuh kayaknya sangat kecil. Tapi di bawahnya, dosa dari sungut-sungut itu sangat dalam. Karena itu menunjukkan ketidaksetiaan, kejahatan, tidak mengetahui Allah. Itu sebabnya kita baca sebelumnya dikatakan oleh Yesus di Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Apa yang kita katakan menunjukkan apa yang kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan datang dari apa yang kita percaya.
Jadi kalau kita percaya kalau Allah lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari situasi kita saat ini, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu ketenangan kedamaian kita. Ini dikatakan oleh, Rasul Paulus di Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kamu sebut apa ketika orang kehilangan damaiannya? Kita sebut itu sebagai dilema spiritual kan? Dilema rohaniah. Dan jika kamu masukkan itu ke dalam panci dan memasaknya, dan kamu akan menemukan dua pertanyaan dari sini. Apakah Allah memegang kendali atau tidak? Yang kedua, apakah Allah mencintaiku atau tidak? Apakah Allah mengasihiku atau tidak? Bangsa Israel menggerutu karena mereka tidak bisa mengatakan iya untuk kedua pertanyaan ini. Untuk mereka, Allah tidak bisa memberikan mereka tanah perjanjian. Allah tidak lebih kuat dari raksasa itu. Dan untuk mereka, Allah tidak mengasihi mereka karena Allah membawa mereka untuk mati di padang gurun. Jadi masalahnya bukannya mereka tidak percaya pada Tuhan, pada Allah, tapi mereka percaya hal yang salah terhadap Allah, firman yang salah terhadap Allah. Allah tidak memiliki kontrol, tidak memiliki kendali, Allah tidak mengasihi kita. Bukankah itu yang dikatakan oleh ular kepada Hawa di Taman Eden? Hei, Allah tidak mengasihi kamu. Ia tidak ingin Ia tidak ingin memberikan terbaik pada kamu. Ia berbohong kepada kamu. Allah tidak bilang kalau kamu makan buah ini ia memiliki kekuatan yang sama dengan Allah. Itu yang ingin musuh kita berikan, ada dalam pikiran kita kan. Itu sebabnya kita bersungut-sungut. Dan Allah akan menyebut kita orang yang tidak setia, orang yang tidak beriman. Jadi tidak bukannya tidak benar kalau misalnya kita bilang kalau saat kita bersungut-sungut, kata-kata kita menjadi pahit, alarm rohania kita tuh menjadi berbunyi kan sangat besar. Apakah ada api? Api itu adalah, kebohongan dari iblis itu yang mengganggu hati kita. Jadi pada saat kita bersungut-sungut, kita mendengarkan kata-kata iblis itu dalam hati kita. Dan menyuarakan kebohongan iblis dalam hati kita. Tapi 144.000 berdiri di Gunung Zion di akhir zaman tidak punya dusta di mulut mereka. Wahyu pasal 14 ayat 5. Dan dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi penyebab sungut-sungut kita adalah ketidaksetiaan kita kepada Allah dan percaya pada kebohongan iblis. Dengan kata lain, gagasan palsu tentang Allah adalah resep untuk hati yang pahit dan kata-kata yang pahit. Dan masa depan yang pahit. Jadi apa solusinya? Bagaimana kita bisa memadamkan api itu? Kita bisa melawan kebohongan iblis dengan kebenaran Allah. Yosua dan Kaleb melakukan itu ketika mereka berbicara kebenaran pada orang-orang itu. Ini yang dikatakan di Bilangan pasal 14 ayat 8 sampai 9. Jika Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab kita telan habis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Banyak kalau kan di sini. Kalau apakah Kaleb Kaleb memiliki kegalauan atau keraguan atas Tuhan kalau Allah mengasihi mereka? Enggak kan? Jadi dalam konteks ini lebih baik kita menyemahkan jika menjadi sejak. Karena Tuhan berkenan pada kita, Ia akan membawa kita ke negeri ini dan memberikan kepada kita. Amin. Dia akan membawa kita ke tanah perjanjian.
Jadi bagaimana Kaleb bisa memberikan firman kebenaran ini? Rahasianya ada di Bilangan pasal 14 ayat 24. Ini Allah berbicara, "Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya." Kata roh di sini adalah ruah. Itu adalah kata yang sama yang berbicara tentang roh Allah di dalam Kejadian pasal 1. Dan saya tidak memiliki keraguan dalam hati saya kalau ini adalah roh yang sama yang dimiliki oleh Kaleb yang bisa menggerakkannya. Karena roh Allah memberikan kekuatan kepada firman Allah. Atau kita refresh ini, roh Allah adalah kekuatan dari firman Allah. Kenapa? Karena roh adalah nafas. Firman tanpa nafas, tidak ada suara, tidak ada volume, tidak ada kekuatan. Ia telah memanifestasikan firman Allah dalam hidup kita. Dan di dalam kekuatan Roh Kudus, kita lahir kembali. Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Maksudnya apa? Walaupun bangsa Israel telah meninggalkan Mesir, Mesir belum meninggalkan mereka. Firman Allah yang dikatakan kepada mereka di Gunung Sinai, tapi mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka adalah generasi yang lahir di Mesir, tapi itulah generasi yang tidak setia. Hanya generasi iman yang lahir di padang gurun, generasi yang kedua, yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya berdoa semoga ketidaksetiaan dalam diri kita bisa mati di padang gurun, di gereja, dan semoga kita bisa masuk ke tanah perjanjian penuh dengan iman. Amin. Sekarang, jika gerutuan dari bangsa Israel itu rasanya sangat pahit. Bagaimana rasa kata-kata Kaleb? Kaleb telah menerima firman Allah di Gunung Sinai seperti orang lain, tapi Roh Kudus aktif di dalam hati dia, memberikan kekuatan pada firman Allah, menginkarnasi kebenaran firman Allah di dalam hatinya dan dalam mulutnya. Dan Roh yang sama menginkarnasi firman Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Roh yang sama memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk menulis Alkitab. Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita pada hari ini. Kaleb dalam Roh Kudus memberikan firman yang sama kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Jadi pertanyaannya, seperti apa rasa firman Allah itu? Mazmur pasal 119 ayat 103, "Betapa manisnya firman-Mu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku." Jadi bukan coincidence ya, bukan kebetulan kalau misalnya dikatakan kalau mana yang datang dari surga rasanya itu seperti madu. Keluaran pasal 16 ayat 31, umat Israel menyebut namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Dan bukan kebetulan juga kalau tanah perjanjian itu dikatakan sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Imamat pasal 20 ayat 24, "Tetapi kepadamu aku berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikan kepadamu menjadi milikmu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Jadi Kaleb mengucapkan firman yang manis seperti madu. Dengan roh Allah ia makan mana yang rasanya seperti madu, ia mengucapkan kata-kata yang seperti madu, dan dan menunjukkan masa depan dia di tanah berlimpah dengan susu dan madu. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita mengucapkan kata-kata yang rasanya seperti madu?
Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang datang dari mulut Allah. Jadi setiap hari, setiap minggu, hari Minggu, Rabu, setiap kali kita mengambil Alkitab, itu Allah memberikan mana kepada kita, madu itu. Dan kalau kita makan madu itu dalam iman, kita juga bisa berbicara madu dalam iman seperti yang dikatakan oleh Kaleb. Apakah saya hanya mengatakan hal ini? Tidak, ini ada di dalam Alkitab. Wahyu pasal 10 ayat 10 sampai 11. Ini dikatakan oleh Rasul Yohanes, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu. Tetapi sudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Kenapa? Artinya apakah kita setelah kita makan firman kita menjadi orang yang pahit? Enggak kan? Pahit itu menunjukkan kalau kita harus memuntahkannya lagi, kita harus mengembalikannya lagi. Itu sebabnya dikatakan terasa manis seperti madu, tapi sudah aku makannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa, kaum, dan bahasa, dan raja. Jadi firman Allah menjadi pahit di dalam perut kita supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Ketika hal menjadi sulit, bicara firman Allah, kita orang memiliki penghiburan, bicara tentang firman Allah. Dan saya berdoa saat kita berbagi firman Allah yang seperti madu ini, yang kita terima, kita bisa masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Jadi solusinya adalah berbagi firman Allah ketika kita tidak puas, ketika kita ingin bersungut-sungut. Sekarang saya ingin menyimpulkan, mari kita ucapkan kata-kata madu. 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus, Roh Kudus turun ke atas para pengikutnya. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Kita sebut ini Pentakosta. Dan saat ini mereka mendeklarasikan firman Allah yang besar ini. Sepanjang firman sejarah penebusan. Di dalam bahasa yang tidak mereka sebut sebelumnya. Kita lihat sini kisah para rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Roh Kudus yang bekerja dalam hati Kaleb. Roh Kudus bekerja dalam gereja mula-mula dan pada murid, dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita hari ini. Bagaimana kita bisa tahu? Tunjukkan pada saya. Saya akan tunjukkan pada kamu. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, yang tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi bagian kita itu apa? Apakah Roh Kudus bekerja dalam hati kita jadi kita bisa rileks, duduk, tidak melakukan apapun? Enggak kan? Untuk kita harus terus-menerus menyerahkan kata-kata kita dan hati kita kepada Allah. Kita harus membiarkan kata-kata kita penuh dengan firman Allah. Dan hati kita penuh dengan hati Allah. Jadi itu seperti apa bentuknya? Itu menghentikan diri kamu saat kamu ingin komplain. Kalau kamu gak puas, kamu pengen komplain, saya ingin komplain, mengeluarkannya. Tolong katakan itu pada Yesus, amin. Ia mendengarkan. Ia peduli pada kamu. Dan ia memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Kalau kamu komplain, kamu bilang ke orang lain, iya orang ini kayak gini, orang ini gak bisa. Dia gak bisa mengubah apapun kan? Tapi Yesus bisa. Ini seperti menemukan kedamaian dari firman Allah, bukan kata-kata sesama penggerutu. Dan terus secara aktif mencari hal-hal untuk disyukuri. Bukan mencari hal-hal untuk dikeluhkan. Jadi ada kata-kata syukur mengubah
sikap kita. Dan kamu hanya bisa melakukan ini dengan kekuatan Roh Kudus dalam diri kita. Saat kita melakukannya, maka kata-kata kita akan mengubah rasanya. Dan dan kita akan mengubah kata-kata seperti Allah tidak punya kekuatan, Allah pahit terhadap situasi kita. Hanya orang yang lahir dalam roh itu bisa mengubah ini. Rasa hati kita adalah rasa dari hati kita dan bisa menunjukkan masa depan kita. Dan Rasul Paulus saat ia menulis untuk gereja di Filipi, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Satu hal, dua hal, tapi ya katakan semua hal supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat bermegah pada hati Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saya berdoa gereja Sion akan menjadi gereja yang penuh dengan madu, kata-kata madu. Gereja kita penuh dengan madu dalam hati kita. Semoga kita berpegang pada firman kehidupan, berbicara pada kata-kata madu sampai kita bisa masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Mari kita berdoa. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kamu memberi makan orang Israel di padang gurun dengan mana untuk waktu yang sangat lama. Tapi mereka tidak dapat percaya. Dan kamu memberikan kita firman dari surga, firman Allah tiap minggunya. Beberapa dari kita mendengarkan firman-Mu selama bertahun-tahun dan masih sangat sulit untuk percaya. Kami masih bersungut-sungut. Allah Bapa, dapatkah kamu mengirim Roh Kudus pada kita supaya menguatkan hati kita. Kami berdoa semoga firman yang kita terima saat ini, saat Roh Kudus datang pada hati kita, bisa memperkuat firman dan mengubah hidup kita, mengubah tindakan kita, mengubah kata-kata kita. Tolong bantu kita untuk berbicara firman Allah. Bantu kita untuk berbicara kata-kata yang penuh dengan madu. Dan Bapa, kami berdoa gereja Sion bisa seperti tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kami bersyukur kepadamu dan kami berdoa ini semua dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Amin. Mari kita berikan pujian kepada Allah.